Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nama saya Ulia Nur Rasyida dengan NIM 872031815443 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Ini merupakan materi pertama dari 3 materi yang menjadi tugas UTS dari mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini yang pertama ada pengukuran dan penilaian. Untuk membedakan arti dari pengukuran dan penilaian, di sini ada dua contoh. Yang pertama ada gambar dua pensil, yang satu pensil yang panjang dan satu yang pensil yang kecil. Nah, apabila kita ditawarkan misalkan memilih pensil yang mana, pasti kita akan memilih pensil yang lebih panjang. Itu dengan dasar penilaian pensil yang panjang itu pasti lebih awet digunakannya, lebih lama digunakannya. Kecuali memang ada kriteria lain sehingga kita memilih yang sebaliknya atau pensil yang pendek. Lalu di contoh yang kedua ada durian. Nah, di sini biasanya kita kalau membeli durian itu kita akan menilai si duriannya, bisa dari mencium, melihat bentuknya, terus melihat jenis atau menanyakan jenisnya, ataupun dari tangkai yang ada pada durian tersebut. Nah, untuk itu merupakan salah satu cara untuk menilai atau mengetahui manakah yang baik dan layak untuk dibeli. Nah, nah dari dua contoh itu sama aja kita itu sudah melakukan penilaian sebelum menentukan pilihan untuk memilih suatu objek atau benda. Nah, biasanya itu misalkan kalau untuk mengadakan penilaian biasanya kita melakukan pengukuran terlebih dahulu. Contohnya itu misalkan kayak pensil nih. Pensil itu biasanya kita bisa mengukur pensilnya itu dengan menggunakan penggaris contohnya. Nah, bisa dikatakan si pensil yang A itu lebih panjang dengan kita mengukurnya dengan penggaris. Nah, lalu berarti yang panjanglah yang kita ambil. Nah, terus kalau misalkan di contoh yang kedua, mengukurnya itu adalah dengan membanding-bandingkan beberapa durian yang ada sekalipun tidak menggunakan alat ukur yang paten, tetapi misalkan kita mengukurnya itu berdasarkan pengalaman. Jadi misalkan di pengalaman kita pernah beli durian misalkan yang besar tapi ternyata tidak manis gitu. Jadi itu salah satu pengukuran. Pengalaman itu bisa dijadikan sebagai salah satu pengukuran. Nah, dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa dalam proses penilaian itu ada tiga ukuran, yaitu ada ukuran baku, terus ada ukuran tidak baku, dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga adalah ukuran perkiraan, yang ini berdasarkan pengalaman, seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa kita itu tidak dapat mengadakan evaluasi sebelum melakukan aktivitas mengukur dan menilai. Nah, di sini ada langkah-langkah mengukur, maksudnya langkah-langkah mengukur kemudian menilai sesuatu sebelum kita mengambil itulah yang dinamakan mengadakan evaluasi, yakni mengukur dan menilai. Nah, berdasarkan contoh di atas, dapat kita simpulkan pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan bersifat kuantitatif atau bersifat data gitu ya, baku. Lalu yang kedua, penilaian adalah kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan kriteria baik, buruk, dan bersifat kualitatif atau subjektif gitu. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan yang meliputi pengukuran dan penilaian. Lanjut di materi yang kedua yaitu di sini jenis-jenis penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, yang pertama ini ada jenis-jenis pengukuran. Pengukuran itu ada tiga. Pertama, pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu. Jadi contohnya itu ada seorang penjahit yang mengenai untuk dia mengukur mengenai panjang lengan, kaki, lebar bahu, ukuran panjang dan lain-lain. Itu bukan untuk menguji sesuatu. Nah, lalu yang kedua itu ada pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu. Contohnya itu misalkan untuk menguji daya tahan mesin sepeda motor atau enggak mengukur untuk menguji daya tahan lampu pijar seperti itu. Lalu yang ketiga ada pengukuran yang dilakukan untuk menilai dan menguji sesuatu. Nah,
Pengukuran ini contohnya misalkan kayak pengukuran kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapot yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk hasil belajar. Nah, pengukuran jenis ketiga inilah yang dikenal dalam dunia pendidikan. Nah, maka hal-hal yang termasuk evaluasi belajar itu meliputi alat ukur yang digunakan, cara menggunakan, cara penilaian, dan evaluasinya. Nah, alat ukur yang digunakan itu bisa berupa tugas-tugas rumah, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Tapi pada prinsipnya itu, alat ukur yang digunakan itu harus memiliki bukti atau kesohihan atau validitas dan kehandalan atau reliabilitas yang tinggi. Lalu yang kedua ada jenis-jenis penilaian. Yang pertama itu ada penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik setelah mereka menyelesaikan program dalam satuan materi pokok pada suatu bidang studi tertentu. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui hingga di mana penugasan peserta didik tentang penguasaan peserta didik itu tentang materi yang diajarkan dalam satu rencana atau satuan pembelajaran. Tapi biasanya penilaian formatif ini dilakukan contohnya itu kayak questioning atau diskusi setelah pelajaran itu sudah dilakukan. Lalu yang kedua ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini penilaian dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam satu caturwulan semester atau akhir tahun. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah satu semester atau biasanya itu akhir tahun atau akhir suatu program pelajaran. Contohnya itu kayak penilaian akhir semester, UN ataupun US. Yang ketiga, penilaian penempatan. Nah, penilaian ini lebih kepada menilai pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Jadi itu menempatkan si peserta didik itu di tempatnya berdasarkan bakat atau minat, kemampuan gitu-gitu serta keadaan diri dari peserta didik itu sendiri. Contohnya mungkin kayak penjurusan saat SMA atau SMK seperti itu. Lalu yang Lalu yang keempat itu ada penilaian diagnostik. Kalau penilaian diagnostik itu lebih kepada membantu peserta didik yang kesulitan atau menilai atau mencari hambatan yang dialami peserta didik waktu mengikuti kegiatan pembelajaran pada bidang studi. Contohnya itu kayak remedial, misalkan karena dia tidak berhasil mencapai ketetapan KKM, ataupun si peserta didik itu mengadakan bimbel untuk mata pelajaran yang dianggap sulit. Lalu yang terakhir adalah jenis-jenis evaluasi. Yang pertama itu ada pretest dan posttest. Kalau kegiatan pretest itu biasanya dilakukan secara rutin saat akan memulai penyajian materi baru, sedangkan post-test itu kebalikannya. Ini kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya sama untuk mengidentifikasi pengetahuan siswa mengenai materi yang disajikan. Kalau misalkan post-test itu untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. Jadi pretest itu untuk mengetahui pengetahuan siswa yang nanti akan disajikan sebelum dipelajari. Kalau sedangkan post-test itu untuk taraf penguasaan siswa setelah diajarkan. Lalu yang kedua adalah evaluasi prasyarat. Evaluasi prasyarat ini untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Jadi sama aja sih, lebih mirip dengan pretest sebetulnya. Lalu yang ketiga ada evaluasi diagnostik, dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian yang belum dimengerti. Nah, tujuannya sama untuk taraf penguasaan siswa sih atas materi yang telah diajarkan. Lalu selanjutnya ada evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan belajar siswa.
Kurang lebih ini sama ya dengan ulangan yang biasanya kita lakukan pada suatu pelajaran atau modul. Lalu yang kedua, ada evaluasi sumatif. Dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Nah, biasanya itu dilakukan evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran sebagai penentu atau penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. Nah, biasanya pasti lalu yang selanjutnya ada ujian akhir nasional. Pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Nah, biasanya itu dirancang untuk kepada siswa yang menduduki kelas tertinggi pada suatu jenjang pendidikan. Misalnya kalau SD itu kelas yang paling tinggi adalah kelas 6. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini adalah untuk mengetahui kemampuan setiap siswa sehingga guru dapat menempatkan siswa dalam situasi yang tepat baginya. Ini seperti kayak penentuan penjurusan di SMA atau di bangku kuliah pas mau masuk ke universitas seperti itu. Lalu di materi yang terakhir yaitu yang ketiga adalah tentang validitas dan reliabilitas instrumen penilaian. Langsung saja masuk ke materi. Pertama ada validitas. Pengertian dari validitas adalah ketetapan alat penilaian mengukur apa yang harusnya diukur. Nah, nanti akan dijelaskan ada 4 jenis validitas yang sering digunakan. Nah, di sini ada yang pertama ada validitas isi. Salah satu jenis yang sering digunakan yaitu validitas isi. Itu kemampuan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya. Jadi tes tersebut itu harus mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya kayak tes hasil belajar kimia itu mesti dapat mengungkapkan hasil belajar kimia. Lalu yang kedua itu ada validitas bangun pengertian, yaitu kemampuan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Saya kurang paham di materi ini. Lalu ada validitas prediksi. Nah, di validitas prediksi itu yang diutamakan itu bukan isi tesnya, melainkan kriterianya. Misalkan kayak apakah alat penilaian tersebut itu dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri atau perilaku tertentu atau kriteria tertentu, pokoknya yang diinginkan gitu. Nah, misalnya itu kayak alat penilaian motivasi belajar, apakah dapat digunakan memprediksi prestasi belajar yang mau dicapai gitu. Artinya terdapat enggak hubungan antara prestasi belajar dengan motivasi gitu. Nah, lalu ada validitas kesamaan. Di validitas ini membuat tes yang memiliki persamaan dengan tes sejenis yang telah ada atau telah dibakukan. Nah, kesamaan tes itu lingkupnya itu kemampuan atau kompetensi yang hendak diukurnya, sasaran atau objek yang diukur, serta waktu yang diperlukan. Lalu yang terakhir ada reliabilitas. Reliabilitas itu adalah ketetapan atau keajikan alat penilaian dalam menilai apa yang dinilai. Artinya, kapanpun alat penilaian itu digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Nah, reliabilitas ini dikatakan ajik jika hasil pengukuran saat ini itu menunjukkan kesamaan hasil pada saat waktu yang berlainan terhadap misalkan siswa yang sama. Nah, misalkan seorang siswa diberi tes pada minggu ini, kemudian minggu selanjutnya diberi tes yang sama, maka kalau misalkan hasilnya ajek atau sama gitu, berarti itu artinya reliabilitasnya itu terjamin, ya gitu. Sekian materi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Semoga yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.